Thank you, worship team. Kita apresiasi buat semua yang melayani, tim parkir, usher, kasih apresiasi. Mereka datang pagi, masih hujan, mereka berdiri di sana untuk kita bisa ibadah di sini. Semua yang terlibat dalam pelayanan, sekolah minggu, apa saja, ya, luar biasa. Nah, saya mempersiapkan satu bahan yang saya pikir itu penerus dari apa yang saya ajar. Tapi waktu kemarin minggu lalu, pengajaran hambanya JC Lantang, saya gelisah dan saya harus seperti tuntunan bahwa ini dia, coba kamu fokus di sini. Nah, jadi saya mau bahwa setiap saudara punya satu kegelisahan. Saya suka banget dia bilang orang Kristen agama dan orang Kristen gitu. Itu kita semua udah tahu. Cuman seperti kenapa saya harus dengar lagi gitu. Ya kan? Kan bukan hal baru saudara dengar itu kan. Tapi kenapa kita mesti dengar lagi gitu. Jadi bukan hanya buat saudara, termasuk saya. Jangan-jangan saya berdiri juga kayak rutinitas. Karena ya kamu kan gembala. Nah gitu. Jadi saya dengar lagi. Jadi semua yang saya siapkan saya rubah. Karena itu dia. Agama Kristen dan orang Kristen. Gitu. Saya pernah bilang bahwa lahirnya agama itu waktu kejatuhan. Begitu Adam jatuh, hubungan kasih berubah jadi perbudakan. Itu kamu lihat. Wah. Itu kalau saudara renungkan sangat dalam. Tuhan tuh sudah bilang buat Adam, kamu adalah gambar saya, kamu seperti saya. Tapi iblis coba dengan dialog, ngobrol dengan Hawa. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu seperti Tuhan. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Bukankah Tuhan sudah bilang itu buat mereka? Iblis pakai perkataan Tuhan. Tapi tahu nggak caranya apa? Untuk menarik manusia. Sebenarnya dia udah tahu. Satu aja yang dia lupa. Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Itu bukan mati fisik, saudara. Tapi dirubah sama iblis, justru kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Jangan lihat. Kalau kamu hanya renungin ini aja, peristiwa ini, kamu akan diperkaya, akan banyak tambahan pemahaman di dalam kamu. Gila enggak manusia? Nah saya persingkat aja. Begitu Adam dan Hawa, dia makan itu. Itu menolak apa yang Tuhan bilang. Tahu gak? Di sini poinnya yang saya mau jelasin tentang identitas kamu penting banget. Kalau saya pakai bahasa lain ya, maksudnya yang hari-hari lah. Tuhan bilang gini, saya mau kamu jadi ini. Tapi kamu jawab ke Tuhan gini, enggak Tuhan, saya enggak suka. Saya yang gini aja. Bayangin. Itu peristiwa awal di Taman Eden itu. Begitu Adam Hawa makan itu. Jadi dia mau jadi seperti Tuhan, tapi versinya dia. Bukan seperti yang Tuhan bilang. Begitu detik itu dia makan, apa yang terjadi? Dia mengembangkan kemampuan berpikir. Itu kan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia mengembangkan kemampuannya tanpa Tuhan. Seperti ini, saya udah bisa, saya udah tahu. Itu kita bisa kayak gitu, di hari ini pun bisa.
Kita Kristen, kita ke gereja. Selama ngomong itu saya duduk di bawah koreksi, saya seperti berpikir lagi. Jadi agama itu cuma ganti status, gitu. Dulu nggak percaya, sekarang ke gereja, gitu. Tapi kalau kamu lihat respon kita sama aja kayak orang dunia. Kita juga galau, kita frustrasi. Sama kayak orang yang gak kenal Tuhan. Tapi agama Kristen gitu. Percaya artinya kamu dan saya. Waktu kita bilang percaya, di balik kata itu ada satu bukti, saya mengalaminya. Ada fakta, saya mengalami Tuhan. Gitu. Itu percaya. Nah, nyatanya gini nih. Kamu gak cari-cari orang minta didoain. Karena kamu percaya, berarti kamu sangat percaya Tuhan bisa ngomong sama kamu pribadi. Kamu gak pergi minta-minta, doain saya dong. Karena kamu sadar bahwa Tuhan rindu bicara dengan kamu. Ada orang yang dapat karunia seperti memberi kamu satu pewahyuan. Begini, kamu akan begini. Itu karunia. Tapi bukan berarti Tuhan tidak akan bicara sama kamu. Itu. Nah, kedewasaan tuh di sini. Kristen yang benar-benar tuh, nah begini. Saudara aman, saudara ngerti identitasmu. Lebih-lebih buat kita yang pelayanan, mulai dari parkir, mulai dari semuanya. Kita mesti ngerti banget kalau kita masih cuman status, wah saya nggak apa-apa, tapi saudara yang korban karena iblis tertawa lihat kita yang gitu. Kamu rajin, kamu pelayanan, tapi dia ketawa. Dia tahu banget kapan dia akan hancurin kamu. Gitu. Jadi lihat identitas tuh gini. Saya ke Yesus saja. Waktu Yesus datang, siapa mau percaya dia Tuhan walaupun dia bilang. Walaupun malaikat udah ngomong, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Enggak percaya satu bangsa itu. Nah itu terserah, itu umum. Tapi sekarang khususnya buat Yesus yang dia waktu itu jadi manusia. Bayangin. Yesus bertumbuh. Dia belum pelayanan. Ini pelajaran bagus buat kita. Ingat ya, dia jadi manusia. Jadi Allah yang terbatas kira-kira gitu. Karena dibungkus dalam daging ya. Kapan Yesus mulai pelayanan? Dibaptis dulu. Nah, jangan bayangin agama dulu. Apa tuh baptis? Itu Yesus kan gak berdosa. Kok dia harus dibaptis? Nah, Tuhan sedang buat dia menjadi teladan buat semua orang. Kenapa perlu dibaptis? Nah, yang saya mau buat ada hal yang penting. Di situ identitasnya dinyatakan. Karena begitu Yesus dibaptis, suara datang dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Itu identitas. Perhatiin, abis itu mereka gak percaya dia, mereka cambuk dia, mereka gak ejek dia. Dia gak berubah. Dia tahu banget saya anak yang dikasihi. Nah ini percaya tuh ini. Kamu mau dibenci, sebenarnya bukan karena kau jahat, bukan karena kamu terlalu jujur, pindahin aja dia.
Kamu gak ketakutan dengan semua itu karena kamu sadar siapa kamu. Saya anak yang dikasihi. Kamu gak kompromi dengan apapun ini di dunia kerja khususnya. Kamu gak ketakutan dengan tekanan seperti nyanyian kita. Banyak hal tak kupahami. Gak paham. Tapi cuma satu yang kamu paham sendiri. Saya anak yang dikasihi. Untuk saya dia mau mati. Nyawanya dia kasih. Masa cuma kopi, gula. Masa dia gak kasih. Masa sayur. Masa makanan tiap hari dia gak kasih. Nah, ini identitas berdiri di sini. Wah, thank you banget Tuhan bisa kirim orang. Kita ngobrol sama JC bilang bahkan waktu jam 5 pagi dia persiapannya juga lain dari Jakarta. Tapi dia kaget bangun pagi dia dapat tuntunan rubah temanya. Sampai dia telepon istrinya untuk dukung dalam doa. Nah, itulah yang saudara dengar minggu lalu. Terus makanya saya bilang enggak. Saya pun harus jangan biar gitu aja. Kita nggak buat acara tiap minggu, enggak. Wow, percaya artinya saudara ngalamin banget. Gitu. Saudara tahu identitasmu. Nah, ini termasuk pengalaman saya waktu belajar. Kalau kita datang minta doa, malah pemimpinnya nanya, Tuhan bilang apa sama kamu? Kamu dituntun untuk datang supaya saya doain kamu. Jadi kita dilatih untuk jangan main datang minta-minta doa. Kamu berharga sama dengan saya semua. Kita berharga. Tuhan bicara personal buat kamu. Bisa banget. Bahkan kamu lagi pipis di kamar mandi juga Tuhan bisa bicara di situ. Segitunya tuh, itu dia. Nah, kalau kita nggak bisa dengar, berarti ada gangguan. Bising, banyak suara lain, gitu. Kita lebih dengar suara lain, gitu. Nah, Kristen dan agama. Nah, sekarang orang Kristen, orang percaya, yuk kita perbarui cara pandang kita akan berubah. Judul saya hari ini, mengasihi Yesus dengan pemborosan. Itu tadi bagian kecil tuh, 20-30 menit tadi, itu bagian kecil kita nyanyi tadi. Mengasihi Yesus di atas normal, pemborosan. Artinya semuanya. Hubungannya dengan pengajaran minggu lalu adalah gini, orang percaya itu waktu kamu benar-benar kenal dia, semuanya kamu lepas. Ekspresi kamu, iman kamu, kamu gak bisa ditipu dengan suara-suara bohong itu. Apa sih boros gitu. Di atas standar. Gitu. Oke, kata pemborosan gitu. Kalau kita dengar boros, kita yang ingat gini, harta benda, yang keren-keren, yang indah, makanan yang berlimpah, gaya hidup yang berlebihan. Kita pikir seperti itu, kata boros itu. Ya. Sering kita pakai dalam kaitannya dengan yang hari-hari lah. Boros dia, gitu. Mari kita lihat dalam konteks firman Allah. Ini kata boros terjadi di sini. Matius 26 ayat 6 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa buli-buli pualam
berisi minyak wangi yang mahal. Jelas tuh. Ya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Itu secara umum emosi banget sih ini orang. Gitu. Nah itu. Orang lagi makan minyak paling mahal pada masa itu. Dicurahin ke kepalanya. Ayat 8. Melihat itu murid-murid. Lihat levelnya udah murid nih. Bukan orang biasa lagi. Gusar. Kadang-kadang sama, hamba Tuhan juga bisa bereaksi salah buat kamu. Lalu berkata, untuk apa pemborosan ini? Akhirnya. 9. Ya. Sebab minyak itu, lihat mahalnya gini, dapat dijual dengan mahal. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tebak sendiri, berapa mahalnya tuh kira-kira? Coba, kita udah cacat. Nah makanya, kalau kamu tahu identitas, saya bilang buat diri saya juga. Kamu bisa khotbah Kristus. Uji lagi, berapa persen? Jangan-jangan kamu hamba Tuhan beragama Kristen. Gitu. Wow. Ini hal-hal yang Yesus lihat sendiri. Ada satu peristiwa lagi. Wow. Yesus dia mengamati ya seorang perempuan lain yang dianggap bodoh melakukan tindakan bodoh. Karena dia tunjukkan kasih yang berlebihan. Lukas 21. Kita lihat. Ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Saya sedang bicara hati, saya nggak ngomong kepeng. Tenang dulu, baca terus. Ya. Lalu gini, ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin masukin 2 peser ke dalam peti itu. Oke. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu. Yang dia ngomong ini buat apa? Murid-muridnya. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Di sini saudara lihat pemborosan dengan kacamata yang lain. Hanya waktu kamu sangat kenal, kamu mengalami dia, tanpa kamu sadar, pemborosan mengalir dari kamu. Mengalir dari kamu. Dia beri lebih banyak dari itu. Ayat 4. Mereka memberi persembahan dari kelimpahannya. Tapi janda miskin, janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Apa yang bikin dia mau seperti bodoh ini? Cuman satu, pengenalan. Dia tahu kepada siapa dia memberi. Lihat, waktu itu Yesus belum bangkit, belum naik ke surga. Nah, tapi ada satu itu yang saya bilang. Ada satu kuasa adi kodrat yang gak bisa dijelaskan. Masuk, menjelaskan, mengajar dia. Lihat ini. Jadi katakan yang lain standar. Di sini kamu tangkap kata memberi itu merupakan keajaiban yang mampu mengubah perilaku hati yang paling sulit. Di sini iman,
Di sini kamu tahu siapa kamu. Kamu nggak ukur dari standar yang biasa. Kalau saya pernah ngomong buat saudara, kita nggak hidup dari gaji, kita hidup dari janji. Kamu tahu gaji kamu terbatas, tapi kenapa 1 bulan ini kamu bisa, kalau dihitung kok bisa melebihi? Karena bukan gaji itu yang menjamin kamu. Janji Tuhan yang menjamin kamu. Kamu hidup dari janji ya? Wow. Luar biasa. Ada satu lagi, boros ini. Ini 2 bangsa bermusuhan. 2 bangsa bermusuhan. Kok bisa ada kejadian ini ya? Masuk, ditulis, dicatat di Alkitab. Supaya kita bisa lihat. Kalau kembali lagi, kalau kamu benar-benar berdiri di atas identitas kamu. Saya anak yang ditebus. Kristus telah mati untuk saya. Supaya saya punya hidup yang kekal. Sebut aja yang kamu tahu. Ngomong aja. Untuk bangun identitasmu. Saya maha karyanya Tuhan. Saya mahal. Sebut saja. Itu akan merubah kamu. Luar biasa. Ya. Pertama kali kata memberi. Saya jelasin dulu. Pertama kali kata memberi. Itu ada. Sebentar. Dalam Kejadian 1:29 itu kata memberi. Berfirmanlah Allah. Lihatlah, aku memberikan kepadamu. Pertama kali di Alkitab. Jadi memberi dimulai dari Tuhan. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Itu. Jadi, kamu lihat, memberi dimulai dari Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya memberi untuk dia ya, konteksnya seperti tadi. Penyembahanmu, kesetiaanmu, kesungguhanmu waktu kamu beri itu kepada Tuhan. Tidak mengurangi apapun. Kamu gak akan kekurangan. Maksudnya kira-kira gitu. Bahkan dia melipat gandakannya. Wow. Luar biasa enggak? Itu kata memberi. Nah, 1 Samuel 7. Ini saya mau kasih contoh pemborosan dari satu orang yang namanya Daud itu. Ya, 1 Samuel 7 ayat 2. Jadi gini, Daud belum jadi raja. Sebelum itu belum pernah ada orang di Israel sampai udah raja pun mempraktekkan pemborosan itu. Kenapa? Mari kita lihat ayat ini dulu. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yerim. Berlalulah waktu yang cukup lama. Berarti ini tabut ini dirampas sama musuh. Yakni 20 tahun. Lama loh saudara. Israel kehilangan tabut ini. Apa tabut? The presence of God. Hadirat Allah. Ada ibadah tapi tanpa hadirat Allah. Ibadah berlangsung. Itu agama. 20 tahun. Seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Wah. Terus
2 Samuel 6. Lama ya. Raja udah ada, masih nggak ada tabut. Ini Daud. Jadi Daud dari dia masih remaja, nggak ada hadirat Allah. Begitu dia jadi raja, yang dia rindu bukan bangun rumahnya, istananya, apanya. Dia rindu tabut itu mesti kembali. Dia butuh hadirat Tuhan yang mesti ada. Nah, yuk kita baca ya. 2 Samuel 6. Dan Daud, ini waktu tabut ini diangkat ya. Waktu tabut dibawa pulang, aduh. Saya kalau baca ini raja, dia udah raja, dihormati banget. Ya. Satu curahan hati yang kalau yang liar tidak terkendali. Waktu dia pimpin proses untuk bawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Jadi sementara itu tabut jalan. Belum pernah ada ibadah seperti ini. Dibilang Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Jadi di atas normal. Ia berbaju efod, kain lenan. Itu persyaratan ibadah, mesti pakai baju itu. Mustinya teratur. Bayangin aja kayak apa. Dalam terjemahan aslinya, dia menerjang-nerjang. Ini raja loh. Wow, ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud. Nah, lihat. Siapa Mikal? Istrinya. Anak perempuan Saul. Mikal, anak perempuan Saul. Menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Wah. Ada yang agama akan begitu terhadap saudara orang percaya. Emosi banget sih, misalnya. Simpel. Lanjut, ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya. Kamu bisa lihat ya. Berarti bajunya udah kemana-mana tuh. Belum pernah ada yang begini. Selamanya. Menelanjangi dirinya pada hari itu. Di depan mata budak-budak perempuan. Para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari itu. Seperti orang hina. Dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini masuk akal. Ini sebut deh, tahu aturan, sebut aja, sopan santun, sebut aja. Terusin dulu ayatnya. Terus lihat jawaban Daud. Berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya, untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan. Dia tahu identitasnya. Dia tahu dia anak gembala miskin. Dia tahu siapa dia dulu. Terus ini dia sedang cerita buat istrinya. Memilih aku ganti ayahmu jadi raja atas Israel. Lihat, di hadapan Tuhan aku mau menari-nari. Terus, wow. Bahkan aku, nggak cukup di situ, akan menghinakan diriku. Lebih daripada itu,
engkau akan memandang aku rendah. Tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama mereka lah aku mau dihormati. Wah. Kalau pakai bahasa yang sopan santun lah, yang teratur gitu. Ini istrinya bilang gini, Daud, lu tuh raja. Secara etika, raja tuh nggak pantas kayak gitu. Secara umum, harga dirinya hilang. Tapi di mata Tuhan, enggak. Kiranya rohmu mendengar, kamu punya tafsiran sendiri. Wah, kamu mau lihat ayat 23? Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Terjemahkan ini buat dirimu. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Wow. Seberapa jauhkah saya dulu, boros atau berlebihan dalam mencintai Yesus? Itu buat saya dulu. Seberapa rela saya mempersembahkan apa yang saya dapat. Itu. Menakutkan? Bisa. Ada risiko ya. Gitu. Bahkan nggak ada jaminan apa-apa. Nggak tahu imbalannya apa. Gitu. Selama kita bersukacita, selama kita mau bersukacita karena Dia satu-satunya, saya mau bilang, selalu nggak main-main. Tuhan nggak tidur, Tuhan nggak buta. Ya, selama kita rela, selama kita pakai kata tadi boros, beneran. Kalau dibilang, belum kelihatan, nggak ada jaminan. Saudara akan terima, yang orang lain nggak akan terima. Mari kita naik ke new level. Level yang baru. Ada sukacita yang lebih. Waktu kita memberi. Apa? Tadi, pujian saudara. Nanti benih yang saudara tabur, kesetiaan saudara, pelayanan kita bukan karena ketakutan. Itu kita, itu semuanya. Wow. Dengan cinta yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mungkin saudara dan saya nggak kelihatan seperti Daud, enggak. Seperti Maria. Atau seperti janda itu tadi. Enggak harus sama kayak gitu. Nanti saya jelasin. Kita beri yang orang lain gak lihat. Gitu. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Ini boros. Segenap. Ini pemborosan. Tapi untuk Dia. Wow. Lanjut Mazmur 89. Ayat 4. Engkau telah berkata. Telah kulihat perjanjian dengan orang pilihanku. Saudara, aku tuh siapa? A besar. Tuhan. Jadi pemazmur ngobrol sama Tuhan.
Tuhan, kamu sudah bilang sama saya. Kamu buat perjanjian orang pilihan. Aku bersumpah kepada Daud, hambaku. Buat salah nggak? Banyak Daud. Tapi Tuhan tidak angkat sumpahnya. Daud udah mati bertahun-tahun. Keturunannya. Kalau kamu baca firman, Tuhan ngomong gini. Karena Daud ayahmu. Karena Daud nenek moyangmu. Karena Daud. Ini mereka bikin salah. Mereka bikin Tuhan. Aku mau menghukum kamu. Tapi karena Daud ayahmu. Tapi karena Daud nenek moyangmu. Kamu bayangin. Berapa banyak kamu ada hari ini. Karena iman papa mamamu yang sudah gak ada. Mereka gak punya banyak. Mereka gak ada uang. Mereka menangis. Mereka mungkin ambil hasil kebun. Untuk kamu bisa sekolah. Kamu gak tahu. Dia tetap mesti tabur. Mungkin dia nangis di kebun. Bahkan kalau saya buat diri saya hasil doa mama saya. Dia mati nggak lihat hasil doanya. Tapi hari ini saya bisa ada di sini. Saya hasil doa itu. Ya, wah, luar biasa. Nah, sekarang saya mau saudara bisa, kalau saudara di situ, ini saya akan tersenyum kepada diri saya sendiri. Kalau satu hari nanti ada orang yang bilang, bodoh kamu Chris. Saya akan tersenyum kepada diri sendiri. Kalau satu hari nanti ada orang yang bilang saya bodoh, gak apa-apa. Mazmur 71, 14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Nanti terakhir saya buka tentang apa itu penyembahan. Iman bukan menunggu bukti, bukan. Atau manifestasi. Tapi iman itu gini, percaya bahwa kamu sudah punya. Tuhan sudah kasih. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Kutuk kamulah yang ditanggungnya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi kesembuhan semuanya udah disiapin dari 2000 tahun yang lalu. Waktu kamu berdiri di atas identitasmu. Seluruh warisan itu punya kamu. Cuman itu tadi. Keren banget pengajaran kemarin. Kita Kristen agama, orang agama Kristen. Atau orang percaya. Saya tutup dengan cerita ini. Apa sih penyembahan sebenarnya? Penyembahan itu gini. Memberi kepada Tuhan. Secara rahasia. Jadi bukan pamer. Tanpa seorang pun yang tahu. Mungkin kamu lihat, wih dia mimpinnya bagus. Lu tahu nggak dia menangis 2 hari 3 hari kemarin? Kalian tahu nggak mereka bergumul, mereka menangis? Itu penyembahan, bukan sekarang. Persiapan mereka penyembahan. Bukan sekarang. Bisa salah nyanyi, bisa banget. Salah main, bisa. Listrik mati, bisa. Tapi yang gak dilihat, persiapannya waktu gak dilihat, itu penyembahan. Memberi kepada Tuhan secara rahasia. Dibutuhkan satu yang sangat berharga. Apa? Penyerahan diri. Pengorbanan. Menyangkal diri. Itu penyembahan. Semua orang korupsi. Kamu menyangkal, kamu itu perang. Siapa bilang aman aja. Bukan waktu kamu nyanyi hari Minggu. Di situ penyembahan buat kamu di kantor. Kamu gak kompromi. Orang ngejek kamu, maki kamu. Ingat, itu penyembahan kamu.
karena nggak dilihat. Itu penyembahan paling berharga. Wow. Dia nggak ingin tahu siapapun, tahu apa yang dia lakukan. Ini dimulai dari Abraham. Saya tutup di cerita ini. Tuhan ngomong buat Abraham. Dengar, saya uji berkali-kali. Saya coba cari, artinya literatur saya cari. Istrinya nggak tahu. Waktu Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anak yang kau kasihi sebagai korban. Jadi ini bukan uang, bukan. Kalau saya pakai bahasa hari-hari, Abraham, bunuh anak lo. Nggak mungkin dia cerita ke istrinya. Di situ kayak Tuhan lagi bilang, lu takut gua apa takut istri? Butuh 3 hari. Nggak gampang. Tuhan uji Abraham. Naik ke atas gunung. 3 hari perjalanan. Kamu kira piknik? Itu perang batin, saudara. Tuhan, beta sih salah dengar kan? Bunuh anakmu. Tidak. Bahkan bujangnya dia nggak kasih tahu. Mau ngapain? Istrinya dia nggak kasih tahu mau ngapain. Ini penyembahan. Persembahan. Pemberian yang tersembunyi secara rahasia. Dia bawa. Kamu tahu Ishak 15 tahun usianya. Pakai akal nggak? Waktu Ishaknya tanya, Pak, kayu ada. Apinya ada. Dombanya mana? Ishak 15 tahun, dia udah biasa lihat papanya bawa persembahan di mesbah. Makanya dia tanya, bayangin kalau papa bilang, nanti kamu saya bunuh. Kira-kira Ishak apa? Dia tendang papanya mumpung di atas gunung. Bayangin, Ishak pikul kayu, berarti dia punya power. Bayangin, itu bicara perang batin. Semuanya sepanjang jalan 3 hari. Kepada bujangnya dia bilang, kamu tunggu di sini. Kami akan pergi beribadah. Tapi kalau saudara yang terjemahannya King James, dia bilang ini. Tunggu. We can worship. Kita akan menyembah di sana. We will worship. Itu kata penyembahan. Persembahan rahasia. Dia bawa 3 hari. Allah cuma lihat isi hatinya. Benar-benar belum pernah. Ini bukan dongeng saudara. Sampai di atas. Itu dia baring. Itu sudah adi kodrat. Bagaimana roh Tuhan bisa datang. Bagaimana Ishak bisa rela. Tidur. Begitu dia mau cabut pisau. Suara langsung stop. Wow. Itu wow. Nah yang saya dapat. Waktu dia naik ke gunung. Kan kita cuma lihat satu arah. Kalau kamu dari atas. Ini kan gunung. Waktu Abraham jalan 3 hari naik ke sini. Ada domba yang jalan dari sana juga. Dan ketemu di tengah. Itu cara Tuhan. Karena tiba-tiba ada suara domba. Tuh, ada domba nyangkut tuh. Tuh ganti. Selesai itu. Dibuatlah perjanjian. Dibilang Abrahamic Covenant. Kamu lihat Abraham. Dia menjadi bapa segala orang beriman. Semua yang percaya akan terima berkat Abraham. Berkat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dimulai ini, kalau saudara ngerti pemborosan, bukan tipuan, tapi itu seperti buat saya juga. Bukan hanya buat saudara ya. Hari ini kita mesti dengar. Kita masuk yuk
di level yang baru.